Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 23 September 2025 merupakan peringatan wajib Santo Pius dari Pietrelcina, Imam. Bacaan dibawakan oleh Irene Santi, Mazmur dilantunkan oleh Helena Ingjonata Kusumo, dan renungan ditulis oleh Agustinus Indra. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas pagi yang baru dan kehidupan baru yang Kau berikan pada hari ini. Bimbinglah pikiran kami dan perkataan kami, serta perbuatan kami, agar kiranya seturut hanya pada kehendak-Mu. Berkati segala upaya kami hari ini, agar menjadi sarana kasih dan pelayanan bagi sesama. Jaga kami dari segala mara bahaya, godaan dan niat jahat, agar kami juga dapat menjalani hidup ini dengan penuh damai dan sukacita. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bacaan dari Kitab Esra, bab 6, ayat 7 sampai ayat 8, ayat 12b, ayat 14 sampai dengan ayat 20. Pada waktu itu, Darius Raja Persia memerintahkan kepada para bupati di daerah seberang Sungai Efrat sebagai berikut. Jangan menghalangi pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lalu, aku telah mengeluarkan perintah tentang apa yang harus kalian perbuat terhadap para tua-tua Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu. Dengan seksama dan tanpa bertangguh, mereka harus diberi biaya dari penghasilan kerajaan, yaitu dari upeti daerah seberang Sungai Efrat. Aku, Darius, yang mengeluarkan perintah ini, hendaklah dilakukan dengan seksama. Maka para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan rumah Tuhan dengan lancar. Digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentahbisan rumah Allah dengan sukaria. Untuk pentahbisan rumah Allah itu, mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, anak domba 400 ekor, dan domba jantan 200 ekor, juga kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel 12 ekor menurut bilangan suku Israel. Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Dan pada tanggal 14 bulan pertama, mereka yang pulang dari pembuangan itu merayakan Paskah. Para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan, dan bagi saudara-saudara mereka
yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 8 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi keluarga Allah. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra. Selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat muda terkasih. Kita kembali berjumpa dalam renungan harian. Hari ini tanggal 23 September tahun 2025. Injil yang kita baca hari ini diambil dari Injil Lukas bab 8
ayat 19 sampai 21. Peristiwa dalam bacaan ini sangat menarik. Kita bisa membayangkan suasana pada saat itu. Dikala Yesus sedang mengajar orang banyak, lalu kemudian salah satu dari orang-orang di situ berkata kepada Yesus bahwa, "Guru, ibu dan saudaramu ingin bertemu." Namun jawaban Yesus terdengar mengejutkan. "Ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Bila dilihat sekilas seakan-akan Yesus menolak Maria dan keluarganya saat itu. Tetapi sebenarnya Yesus tidak sedang merendahkan mereka. Melainkan justru dengan perkataan itu Yesus mengangkat makna keluarga ke tingkat yang lebih tinggi. Yesus ingin menunjukkan bahwa hubungan terdalam dengannya bukan semata-mata karena hubungan darah, melainkan karena ketaatan kepada Allah. Kita semua dipanggil untuk masuk dalam keluarga Allah bukan karena ras tertentu atau dari status sosial tertentu, melainkan karena kesediaan hati kita untuk hidup seturut kehendak-Nya. Hal ini menjadi kabar gembira setiap orang termasuk kita. Tanpa memandang asal-usul, kita dapat menjadi ibu atau saudaranya jika mau mendengarkan dan melakukan sabdanya. Yesus juga menekankan dua hal: mendengarkan dan melakukan. Artinya, iman kita tidak berhenti pada mendengar atau membaca kitab suci, tetapi harus mewujudkan dalam tindakan nyata dalam hidup kita. Firman Allah harus menjadi pedoman hidup sehari-hari. Saat kita melihat orang kekurangan, hati digerakkan untuk berbagi. Saat mengalami masalah, kita tetap percaya bahwa Allah menyertai. Dengan demikian, hidup kita menjadi kesaksian iman yang nyata. Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih, menarik bahwa Yesus menyebut ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Lalu, siapa yang paling pertama melakukan itu? Ya, dia adalah Bunda Maria sendiri. Lukas 1 ayat 38, sejak kabar sukacita, Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maria adalah teladan utama dari orang-orang yang mendengar sabda Allah dan melakukannya dengan segenap hati. Jadi, Yesus tidak menolak Maria, tetapi justru menegaskan bahwa Maria adalah contoh sejati dari keluarga Allah yang hidup. Bacaan ini menantang kita untuk menilai diri kita. Apakah kita hanya menjadi pendengar firman di gereja? Ataukah kita sudah menerapkan dalam hidup kita? Lalu, apakah kita hanya sebagai pengikut Dia yang hanya simbol di dalam KTP kita? Atau kita benar-benar anggota keluarga Allah yang hidup? Apakah keluarga kita di rumah sudah menjadi keluarga Allah yang saling mendukung, saling menguatkan, dan bersama-sama setia kepada Allah? Ketika kita setia kepada firman, Yesus mengakui kita sebagai saudara dan ibunya. Betapa indahnya menjadi bagian dari keluarga Allah yang kekal. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau membuka pintu bagi kami semua untuk menjadi bagian dari keluarga-Mu. Ajarilah kami
untuk bukan hanya mendengar, tetapi juga melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan keluarga kami rumah yang setia kepada sabda-Mu, sehingga kami sungguh hidup sebagai saudara-saudara-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Semoga berkat Tuhan menyertai kita semua.